Berkata Imam Ahmad kepada Ma'mar, la tadum ahadan ila Ma'mar illa wajadtu Ma'maran atlaba lil ilm minhu. Maka dia adalah orang yang paling rohal menuntut ilmu. Dan berkata Ibnu Jurayd, alaikum bihada rajul, yakni Ma'mar, fa innahu lam yabqa min ahli zamanihi a'lam minhu. Lihat Ibnu Jurayd, yang mana Ibnu Jurayd hidup di tabaqah yang ke-6, dia termasuk dari gurunya Ma'mar. Maka dia mengatakan kepada seluruh muhaddisin, alaikum, wajib bagi kamu untuk mengambil ilmu dari Ma'mar. Karena di zaman now, di zamannya dia, Ibnu Jurayd, tidak ada seorang alim yang melebihi Ma'mar. Maka rizki yang besar bagi orang Yaman. Maka Ma'mar dari kecil belajar di Basrah, setelah menjadi imam, misalnya dia bertahun-tahun belajar di Basrah, setelah menjadi imam, maka diambil oleh orang Yaman. Maka ini kecerdikan orang Yaman. Akhirnya dari kebaikan orang Yaman dan kecerdikan mereka, memberikan nafkah kepada Ma'mar, memberikan istri, sehingga Ma'mar diikat, punya anak, punya istri, mungkin dinikahkan 2-3 istri dari Yaman, mungkin. Wallahu a'lam. Iya, bisa jadi. Maka akhirnya dia stuck. Ini kalau pulang berapa nih karcis? Dulu dia datang sendiri, seperti ada juga kisah dari orang Indonesia datang sendiri. Maka pas pulang 2000 berapa, 15 apa 16, ibunya kaget. Ya Allah, Nang. Nang itu panggilan kesayangan. Kalau di Batak, cok mungkin seperti itu. Nang. Keluar kamu dari Indonesia ke Yaman, beli 1 tiket. Sekarang pulang 14 tiket. Gimana perjalanannya? Nah, seperti itu mungkin Ma'mar. Dia stuck. Dia tidak bisa pulang ke Irak. Karena dia diikat oleh anak dan istri. Akhirnya menjadi rezeki bagi mereka imam yang agung ini mengajar di negerinya. Akhirnya Abdul Razak belajar di Son'a langsung. Dan akhirnya menjadi imam agung setelah Ma'mar. Fahim? Maka itulah al-jaza min jinsil amal. Jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan yang baik kecuali yang baik pula. Berbuat baik kepada Ma'mar, maka diberikan rizki menjadi ulama yang besar hidup di Yaman. Berkata Abu Hatim, intahal isnad ila sittah nafar adrakahum Ma'mar wa kataba anhum la a'lam ijtama'a li ahadin ghairi Ma'mar min ahli Hijaz Az-Zuhri wa Amr ibn Dinar wa min ahli Kufah Abu Ishaq As-Sabi'i, maknanya wal A'mas, wa min ahli Basrah Qatadah, wa min ahli al-Yamamah Yahya ibnu Katsir, wa min ahli al-Yaman Ma'mar. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, Ma'mar wa Yunus aliman bi Zuhri, wa Ma'mar athbat fi Zuhri min Ibni Uyainah. Lihat bahwa Imam Ma'mar lebih kuat daripada Sufyan ibnu Uyainah. Maka Imam Ma'mar imam yang agung di zamannya. Berkata Imam An-Nasai, thiqatun ma'mun. Maka dia di atas derajat thiqah. Maka beruntunglah orang Yaman bahwa Ma'mar dari semenjak kecil dia belajar di Basrah. Setelah jadi alim, mengajar malah bukan di negerinya tetapi di Yaman. Sehingga mengambil hasil dari pohon yang sudah berbuah. Maka pohon itu kecilnya di Basrah. Maka pohon durian ini berbuah, memberikan durian montong di Yaman, misalnya. Maka kenikmatan yang besar. Kemudian meriwayatkan Ma'mar dari Qatadah. Maka Qatadah adalah Abul Khatib, Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-4. Dan tabaqah yang ke-4, tabaqahnya tabi'in shagir, tabi'in yang kecil. Dan hidup di tabaqah ini dari imam-imam seperti Muhammad ibnu Muslim, ibnu Ubaidillah, ibnu Syihab, Imam Az-Zuhri. Maka Imam Az-Zuhri hidup di zaman ini. Dan juga hidup di zaman ini seorang mudallis, Abu Zubair
yang meriwayatkan dari Jabir. Dan juga hidup di zaman ini Mujahid, ahlu tafsir, dan Ikrimah, dan seterusnya. Maka Imam Qatadah imamud dunya. Dia dalam keadaan buta. Bisa orang buta menjadi imam? Ya bisa. Karena Allah Maha Adil. Allah berikan, Allah ambil matanya, tetapi Allah bukakan mata hatinya. Maka akhadallah basarahu walakin fatahallah basiratahu. Maka berkata Sa'id ibn Musayyib, ma'atani Iraqi ahfad min Qatadah. Maka aku tidak pernah mendapati seorang Iraqi seperti Qatadah yang lebih hafal daripada Qatadah. Dan berkata Abu Hatim, akthar ashabil Hasan Qatadah wa athbat ashab Anas Qatadah. Maka Qatadah orang yang buta ini, dia dari muridnya Al-Hasan Al-Basri yang paling kuat, dan banyak periwayatan yang paling kuat dari Anas. Siapa? Qatadah. Dan berkata Ibnu Sa'ad, wa kana thiqah ma'mun hujjah fil hadis. Maka dia thiqatun ma'mun hujjah, bagaikan Al-Quran di dalam ilmu hadis. Dan berkata Abu Zur'ah, Qatadah min a'la ashabil Hasan. Dia dari derajat ranking paling tinggi dari murid-muridnya Al-Hasan Al-Basri. Dan berkata Imam Ahmad, kana Qatadah ahfad ahli Basrah, la yasma' syai'an illa hafidhahu. Maka Qatadah imam penghafalnya ahli Basrah secara mutlak. Jika dia mendengar sesuatu, maka dia akan menghafalnya. Maka dia adalah bagaikan alat perekam. Jika disebutkan di majelis haddatsana fulan an fulan an fulan, maka dia tidak menulis, mendengar saja. Namun setelah pulang langsung menulis, langsung murajaah apa yang dia dengar, karena dia tidak baca tulis, buta. Wa quri'a alaihi sahifah Jabir marrah wahidah fahafidhaha. Maka kata Imam Ahmad, dia duduk dibacakan padanya sahifah Jabir. Makna sahifah Jabir, hadis-hadis dari muridnya Jabir kepada Jabir. Maka antara dia dengan Jabir Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu ada jarak. Maka butuh kepada sanad. Hadatsana misalnya Abu Zubair an Jabir, an Muhammad ibnul Munkadir an Jabir. Itulah dinamakan sahifah. Maka Qatadah dibacakan satu kali hadis-hadis Jabir, sahifah Jabir yang banyak, mungkin ratusan ribuan hadis. Maka dia hafal dalam satu majelis, kata Imam Ahmad. Maka dia hafal marrah wahidah fahafidhaha, maka dia menghafalnya. Wa kana Sulaiman At-Taimi wa Ayyub. Dan dulu Sulaiman At-Taimi dan Ayyub As-Sikhtiyani yahtajuna ila hifdihi. Dia butuh kepada hafalan Qatadah. Subhanallah, Qatadah tidak mempunyai catatan. Berbeda dengan ulama yang mencatat, mempunyai mata. Dia tidak mempunyai catatan. Maka didatangi oleh Ayyub, minta hadis bla bla bla. Langsung haddatsana qala Rasulullah kada wa kada. Lihat, bagaikan komputer. Dan datang juga Sulaiman At-Taimi, bapaknya Mu'tamir ibnu Sulaiman bin Tarkhan, imam di zamannya. Jika butuh hadis datang ke Qatadah. Maka Qatadah bagaikan alat perekam dan bagaikan komputer, tinggal search. Kalau di zaman now oleh Pak Google, Mbah Google, kalau di sini searchnya kepada Qatadah. Qatadah imam minta hadis bla bla bla, langsung haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah, bagaimana Allah menjaga agama ini dengan rijal. Maka Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami ini menurunkan Al-Quran dan Sunnah. Makna dzikra ditafsirkan agama, bahwa Allah menurunkan agama Islam ini dan Allah menjaganya, diantaranya dengan nas dan juga kecerdikan dari para Taifah al-Mansurah. Yas'alunahu anil hifz wa kana minal ulama. Walakin, tetapi manusia tidak sempurna. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi jangan ada yang bangga diri, ana orang yang paling pintar di ma'had ini, ana orang yang hafalannya cerdas, 30 kali baca baru hafal.
Itu sih bukan cerdas. 30 kali baca baru hafal. Iya, cerdas. Saya menghafal Bukhari 30 kali baru hafal. Saya menghafal satu safhah setelah 30 kali diulang baru hafal. Itu cerdas. Ya lumayan lah. Al-muhim di sini jangan magrur dengan diri kita. Maka Imam Qatadah dengan keutamaan yang agung tadi, tetap yang namanya manusia masuk kepada pepatah apa? Tak ada gading yang tak retak. Dan juga hadis kullu bani Adam khata', seluruh bani Adam mempunyai kesalahan. Maka Qatadah dari jenis manusia yang mempunyai kesalahan, meskipun keutamaannya besar. Apa kesalahannya? Walakin ma'a jalalatihi kana minal mudallisin. Dia termasuk orang yang mudallis. Dan tadlisnya buruk, didhaifkan. Sehingga Qatadah yang imam diambil hadisnya dan hafalannya, di saat dia mentadlis mengatakan an fulan, berkata Qatadah an fulan, maka ditinggal hadisnya. Lihat, tidak sempurna manusia. Kok ditinggal hadisnya? Padahal dia hafalannya bagaikan gunung yang kokoh, bagaikan karang diterjang oleh ombak-ombak, tetap tegar dan kokoh. Iya, dari segi hafalannya oke. Namun sifatnya tadlis ini yang tidak oke. Jadi Allah jadikan juga kekurangan. Maka pepatah juga mengatakan, berkata orang Indonesia, the human is not perfect. Bahasa mana tuh Indonesia? Bahasa Batak. The human is not perfect. Bahasa Batak mana tuh? Atau bahasa Jawa? Maka ini bahasa Inggris, bahwa tidak ada yang sempurna bagi manusia. The human is not perfect. The perfect is Allah. Yang sempurna itu adalah Allah. Maka Qatadah dari imam tadi yang kita sebutkan bagaimana dia menghafal dan seterusnya, Allah jatuhkan dia dari segi tadlis. Maksudnya dia mencintai, meriwayatkan kepada muridnya dari gurunya yang dia tidak mendengar tapi dengan an. Maka akhirnya datang Imam Syu'bah dari muridnya. Dia berkata, ana la aktubu min Qatadah illa idza qala haddatsana wa akhbarana. Maka dia duduk di depan Imam Qatadah. Di saat Qatadah an fulan, dia enggak mau nulis. An fulan enggak mau nulis. Kata Qatadah haddatsana fulan, baru dia tulis. Maka dilaporkan kepada Qatadah, duduk Syu'bah KPK, tukang meriksa hadis-hadis mudallisin. Maka semua orang takut. 3 mudallisin takut jika datang Syu'bah. Siapa 3 mudallisin yang hidup di zamannya? Qatadah, Al-A'mash, Abu Ishaq As-Sabi'i. Jika datang Syu'bah Ibnul Hajjaj, lebih baik jangan melaksanakan tadlis deh. Karena dia tidak akan menulis periwayatan yang ditulis oleh mereka an. Jika meriwayatkan an, Syu'bah tidak mau menulis. Maka dia disebutkan oleh para ulama dari mudallisin. Maka berkata Syu'bah, kuntu atafaqqadu famma Qatadah. Fa idza qala sami'tu wa haddatsana hafidtuhu. Wa idza qala haddatsani an fulan taraktuhu. Hadatsa fulan taraktuhu. Maka jika dia mengatakan an atau hadatsa fulan, aku tinggal hadisnya. Jika dia mengatakan sami'tu dan hadatsana, baru aku ambil. Fa'ala hada idza rawa an Syu'bah, idza rawa anhu Syu'bah yahmilu ala sima walau an ana. Maka oleh sebab itu dijadikan kaidah oleh muhaddisin, jika Syu'bah meriwayatkan dari orang-orang mudallis, maka dianggap hadisnya bersambung. Kama qala Syu'bah, kafaitukum tadlis salatah Al-A'mash wa Abi Ishaq wa Qatadah. Maka cukuplah bagi kalian tadlis 3 orang ini menjadi bersambung jika aku meriwayatkan darinya. Maka oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar di Tabaqatul Mudallisin qala, seperti ucapan tadi Syu'bah, kafaitukum tadlis salatah Al-A'mash wa Ishaq wa Qatadah. Qala Al-Hafidz fa hadhil qaidah al-jayyidah fi ahadits haula as-salatah annaha idza ja'at min tariq Syu'bah
dalat ala sima walau kanat mu'annana. Dijadikan kaidah oleh ahlul hadis. Jika Syu'bah meriwayatkan dari mereka bertiga, maka bisa jadi hadisnya diterima meskipun dengan an-anah, karena Syu'bah tidak mencatat dari Qatadah dan Abi Ishaq As-Sabi'i dan dari Al-A'mas kecuali dengan haddatsana wa akhbarana.